semuanya, selamat siang waktu Jerman. Pertama-tama kita bakal memperkenalkan diri dulu. Nama saya Dewi Putra, saya asli dari Bali dan saya hari ini ditemenin sama suami saya. Nama saya Tobi, saya asli dari Jerman dan tinggal di Jerman sekarang. Oke, jadi pertanyaan yang pertama adalah mengapa kami memutuskan untuk melakukan perkawinan beda kewarganegaraan? Mungkin bisa dijawab sama Tobi. For me, human is human, but maybe there are different perspectives on this topic. So if you know this person, if you can trust this person, if you are knowing that you are going to live well with this person, and you like to be with this person, as a friend and also as a partner. Ya, jadi sebenarnya kalau untuk pertanyaan ini sebenarnya juga nggak ada jawaban. Jadi kenapa memutuskan untuk menikah? Ya karena memang sudah sayang dan tidak berpikir sebenarnya dia orang mana kalau memang kita udah saling sayang dan bisa membayangkan bagaimana masa depan kita untuk hidup nantinya sama orang tersebut. Kayak gitu sih. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana proses perkawinan? Jadi proses perkawinan kita yang pertama adalah kita sudah menikah secara sipil di Jerman, tapi belum menikah secara adat dan agama di Bali. Jadi kami merencanakan untuk menikah secara adat dan agama di Bali tahun ini 2020. Namun mungkin ada sedikit halangan, jadi harus diundur karena kami merencanakan pertengahan tahun, tapi karena situasi tidak memungkinkan karena COVID-19 ini. Ya, jadi sebelum menikah pun kita juga udah cari tahu bagaimana sistem hukum, sistem yang berlaku di negara masing-masing. Jadi kami berdua sama-sama tetap akan mempertahankan kewarganegaraan masing-masing. Secara adat dan agama, sebenarnya Tobi nantinya akan sentana, dalam arti dia akan saya ambil kalau dalam bahasa Balinya, jadi dia akan ikut saya. Cuman kami memutuskan untuk beberapa saat akan tinggal di Jerman dulu sambil bekerja, sambil belajar sedikit, tapi nantinya akan kembali lagi ke Bali. Menyangkut tentang proses perkawinan juga, sebenarnya agak susah-susah gampang kalau bisa dibilang. Kalau dari saya sendiri, waktu ngurus dokumen itu agak repot sedikit karena untuk mengurus dokumen perkawinan campur ini itu kan kita harus urusnya di kedutaan besar. Jadi kedutaan besar itu ada di Jakarta dan tidak bisa urus di Bali, berarti harus bolak-balik Jakarta dan ngurus surat-surat sedemikian rupa. Jadi menurut saya prosesnya agak rumit, tapi memang kalau misalnya bisa dijalankan dengan sabar terus teliti, itu sepertinya nggak ada masalah sih. Kalau dari Tobi? First of all, I don't know what I had to do. It's different if you want to marry someone not from the EU or European Union. So we went to our government here in Germany. We asked for that, but then they could provide us a list what we need to do, what we need to have, to apply for this. So maybe it wasn't easy in some cases, but if you're willing to do everything, and I think you can manage that. It's just a mindset. If you have your target in mind, then then you can do it. Kendalanya sih sebenarnya nggak terlalu rumit sih. I think there was one problem with one document or something. I don't know, you had to resend it to me or something. But we didn't have then any other issues or problems. But it took a long time now, 6 months. 6 months ya. Jadi waktu proses dokumen ini kurang lebih berlangsung selama 6 bulan. Karena waktu sebelum pindah ini saya harus melampirkan sertifikat A1 bahasa Jerman, di mana saya mampu berkomunikasi dalam level A1 dalam bahasa Jerman. Jadi yang bikin lama sebenarnya itu, karena ngambil kelasnya itu 3 bulan. Setelah ambil kelas saya harus ke Surabaya untuk tes, dan Asungkara waktu itu langsung lulus. Setelah mendapatkan sertifikat A1 ini baru kita bisa memulai untuk ngurus dokumen-dokumen lainnya. Ya, pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah kami membuat perjanjian perkawinan. Jadi sebenarnya begini, tahun 2018 kita sudah ke notaris. Saya juga sempat bertanya sama Bapak Subekar Moresen, beliau juga sudah berkomunikasi sama saya. Saya sempat, kalau nggak salah di Facebook, saya sempat tanya Bapak apa yang harus saya lakukan dengan ini. Terus Bapak menyarankan saya untuk ke notaris untuk bertanya lebih lanjut. Terus saya sempat ke sana, tapi
Sayangnya pada waktu itu Toby tidak ada di Bali, jadi tidak bisa melakukan atau tidak bisa membuat perjanjian perkawinan tersebut. Tapi setelah saya cari tahu dan saya juga sempat komunikasi juga dengan notarisnya, saya sempat tanya, ada yang namanya postnuptial agreement. Jadi dimana kayak perjanjian perkawinan yang dibuat setelah menikah. Saya juga sempat dari Bapak Notaris di sana juga sempat memberikan contoh isi-isi dari perjanjian pranikah. Jadi kata beliau, perjanjian pranikah dan perjanjian setelah menikah ini isinya sebenarnya sama. Cuman karena dulu sebenarnya perjanjian pranikah ini hanya bisa dibuat sebelum menikah, tapi hukumnya sudah diupdate lagi, diperbarui lagi. Jadi sekarang kami bisa membuat perjanjian perkawinan setelah menikah. Jadi rencananya kami akan membuat perjanjian perkawinan ini setelah kami menikah secara adat dan agama di Bali. Ya, jadi itu aja videonya hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga video kami bisa membantu dan sedikit tidak memberikan informasi buat teman-teman. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dadah. Pamit. Halo, salam bahagia untuk kita semua. Semoga kebaikan datang dari segala penjuru. Terima kasih sudah singgah ke channel saya. Saya Suba Karmaresen. Saudara-saudara, tadi kita sudah melihat tayangan sepasang suami istri. Istri bernama Dewi Putra, berasal dari Bali, Indonesia. Kemudian suaminya Toby dari Jerman, merupakan warga negara asing. Mungkin setelah melihat dan mendengarkan testimoni mereka dan beberapa pertanyaan yang saya sempat ajukan kepada mereka, terlihat dengan seksama bagaimana kita melihat secara fakta, secara aktual bahwa perkawinan beda kewarganegaraan itu ada dan banyak telah dipraktekkan oleh pasangan-pasangan suami istri. Istilah lain yang kita kenal adalah perkawinan campuran. Adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, yang satunya berkewarganegaraan asing. Ya, seperti Toby tadi, dia berasal dari Jerman, dan Dewi Putra berasal dari Bali, Indonesia. Sebenarnya kalau kita melihat definisi perkawinan campuran, itu sudah tegas diatur pada pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada Undang-Undang Perkawinan diatur pengertian khusus untuk perkawinan campuran. Tetapi pada hakikatnya pengertian tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengertian perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu pun sudah diatur di pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Kalau kita menyoal konsep perkawinan, tentu saja hal yang paling mendasar di dalam perkawinan adalah harus didasarkan persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan hubungan hukum perkawinan. Persetujuan tersebut sebelumnya juga wajib memenuhi syarat-syarat yang diamanatkan undang-undang. Bahkan di dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan juga telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang lebih tegas memberikan batasan minimal umur laki-laki dan perempuan dalam melangsungkan perkawinan. Hubungan hukum perkawinan itu pada umumnya dan hubungan hukum perkawinan campuran pada khususnya akan menimbulkan hak dan kewajiban, saudara-saudara. Baik hak dan kewajiban dari suami atau istri.
Dan ikatan perkawinan juga akan menimbulkan akibat-akibat hukum yang timbul dalam ikatan perkawinan. Seperti percampuran harta, kelak di kemudian hari hadir seorang anak dalam perkawinan. Lalu kira-kira bagaimana kewarganegaraan si anak? Lalu mungkin bisa terjadi peristiwa hukum. Misalnya jika ada kematian, kemudian ada proses pewarisan. Nah, inilah akibat-akibat hukum yang bisa timbul dalam perkawinan campuran. Serta kalau kita berbicara perkawinan, ini terkorelasi juga dengan bidang-bidang hukum yang lainnya. Pada perkawinan campuran, hubungan hukum ini akan lebih kompleks. Saya katakan lebih kompleks karena kita berhadapan dengan dua hukum yang berbeda. Kemudian karena di satu sisi mereka juga berkewarganegaraan yang berbeda, tentu saja memiliki aturan hukum yang berbeda. Terlebih-lebih jika mereka ini tetap mempertahankan, nah kan begitu, tetap mempertahankan kewarganegaraan masing-masing. Nah, sebagaimana kita tadi dapat lihat tayangan, Dewi Putra mengatakan bahwa tetap menjadi warga negara Indonesia dan Tobi tetap menjadi warga negara Jerman. Bidang hukum lain terkorelasi contohnya dengan hubungan hukum perkawinan campuran, misalnya hukum pertanahan. Sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang menganut asas nasionalitas. Nah, kalau kita bicara nasionalitas sudah pasti ini menyangkut kewarganegaraan Indonesia. Karena dalam Undang-Undang UUPA tersebut berdasarkan kekuasaan negara, negara mengatur hubungan hukum antara orang dengan tanah yang pada prinsipnya asas nasionalitas tidak memberikan warga negara asing untuk memiliki hak atas tanah di Indonesia. Akan tetapi, akibat hukum perkawinan adalah terbuka terjadi percampuran harta. Nah, ini kompleksitasnya lagi. Meskipun pada kasus tertentu sebelum dilangsungkan perkawinan dapat dibuat perjanjian kawin yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri terkait harta, baik harta bawaan, harta bersama maupun harta perolehan. Pada kasus percampuran harta pada perkawinan campuran, harta yang diperoleh suami dan istri selama ikatan perkawinan tidak dikuasai oleh masing-masing suami dan istri, melainkan berada di dalam kepemilikan bersama. Lembaga percampuran harta ini dapat menyebabkan hak milik atas bidang tanah yang dimiliki oleh warga negara Indonesia akan menjadi bagian harta bersama dengan warga negara asing, sehingga keadaan tersebut bertentangan dengan asas nasionalitas. Nah, itu beberapa fenomena yang bisa terjadi atau akibat hukum yang bisa terjadi jika melangsungkan perkawinan campuran. Dan secara faktual lagi, fenomena percampuran harta terkait harta berupa hak milik atas tanah pada perkawinan campuran yang melampaui batas-batas asas nasionalitas sebenarnya sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Jadi ada pada Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 itu menegaskan bahwa warga negara Indonesia yang melaksanakan perkawinan campuran dapat memiliki hak atas tanah yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya sepanjang bukan harta bersama dalam perkawinan campuran dan dapat dibuktikan dengan perjanjian pemisahan harta yang dibuat dengan akta notaris. Nah, jadi dengan hadirnya, dengan diundangkannya peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 ini memberikan pengaturan yang khusus terkait dengan akibat hukum perkawinan itu yang terkorelasi dengan hak atas tanah, khususnya hak milik atas tanah.
Saudara-saudara yang baik hatinya, pada pemaparan ini saya ingin memberikan gambaran secara umum saja, dan nanti akan kita rinci lagi pembahasannya. Nanti akan saya tayangkan video-video baru juga. Nah, untuk itu jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng, sehingga saya lebih bersemangat nanti untuk memberikan pandangan-pandangan lebih jauh. Nah, tapi prinsipnya sekarang yang ingin secara umum isu-isu tentang perkawinan campuran ini, mungkin yang paling krusial terkait kepemilikan tanah yang masuk menjadi harta bersama akibat terjadinya perkawinan campuran. Nanti saudara-saudara bisa perhatikan pada pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria atau yang disingkat UU-PA. Itu sudah menegaskan bahwa orang asing yang setelah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Jika dalam jangka waktu tersebut lampau, hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh kepada negara dengan ketentuan bahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Nah, jadi hal itu dapat saudara-saudara analisa bahwa ada batasan-batasan waktu atau jangka waktu yang telah diatur di dalam UU-PA. Nah, itu bahkan di tahun 1960 sudah diatur seperti itu karena ingin mempertegas asas nasionalitas. Saudara-saudara, mungkin ada fenomena baru lagi atau ada hal baru lagi yang dapat saya berikan informasi bahwa dengan diputuskannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garing PUU angka Romawi 13 garing 2015 yang dalam amar putusannya salah satunya mengadili pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itu menerangkan bahwa dikatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Jadi seolah-olah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 garing PUU angka Romawi 13 garing 2015 ini akan menimbulkan suatu isu baru. Jadi bagaimana kira-kira akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak tanah
bagi pelaku perkawinan campur. Nah, jadi apakah memungkinkan setelah perkawinan itu berlangsung dibuat perjanjian kawin? Nah, ini banyak isu-isu baru terkait dengan persoalan perkawinan campuran ini. Atau bagaimana jika hak warga negara asing terhadap harta bersama berupa benda tetap, ya dalam hal ini ya hak milik atas tanah ya, pasca putusan cerai. Jadi banyak sekali isu-isu yang bisa kita ulas lebih lanjut. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan tunggu video selanjutnya yang mana saya akan mengulas isu-isu ini lebih rinci. Nah, saya akan mengulas isu-isu ini lebih khusus pada video-video selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa subscribe, like, dan tekan tanda lonceng